Baik, selamat siang buat anak-anakku siswa-siswi SMP Gelora. Beberapa pekan kita lewati dan baru hari ini kita ada kesempatan untuk bisa melaksanakan pembelajaran dasar-dasar tentang materi HTML ya. Jadi Bapak akan coba lanjutkan lagi materi-materi HTML pada hari ini, khusus untuk siswa-siswi SMP Gelora, karena kita memang masih belajar dasar-dasarnya. Jadi saya mengingatkan agar kalian bisa mengulang-ulang materi-materi yang sudah pernah Bapak berikan. Baik, langsung saja mari kita akan buat materi hari ini. Kita akan coba membuat call span dan row span. Call span ini kalau di Microsoft Excel kita bisa sebut sebagai merge and center ya. Call span berfungsi untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu, sementara row span difungsikan untuk menggabungkan beberapa baris menjadi satu. Baik, kita coba buat struktur dasar HTML-nya dulu. Yang pertama, seperti biasa, kita buat doc tipe HTML. Ingat, kalau kalian kebetulan ada di depan laptop, langsung saja ikuti materinya ya, agar tidak tertinggal. Yang kedua, kita buat HTML, kemudian kita tutup seperti ini ya. Kemudian kita naikkan ke atas. Di bawah HTML ini terbiasa ada tulisan head ya. Nah, di bawah head ini kita juga kasih penutupnya. Saya akan tulis ini alurnya, atribut-atributnya seperti biasa aja, tanpa dibuat menjorok ke dalam ya. Mudah-mudahan tidak menyulitkan kalian. Di bawah head kita akan tuliskan title ya. Title ini merupakan judul atau nama file yang akan kita jadikan tampilan di browsingnya nanti. Titelnya di sini kita akan coba dengan nama membuat tabel lanjutan ya, seperti ini ya. Kemudian kita tutup titelnya seperti ini. Nah, setelah title, lalu kita masuk ke bagian body ya. Body, jangan lupa kita tutup body di sini. Body, maaf, ada slash di sini ya. Body, kemudian tutup. Di bawah body ini yang akan kita buat ya. Kita akan buat tabel ya. Tabel. Kita buat tabelnya di sini seperti ini ya, penulisannya tabel. Setelah itu kita coba tutup lagi tabelnya seperti ini, sama dengan yang lainnya. Ingat, setiap ada pembuka pasti ada penutup yang dikodekan dengan atribut slash. Di sini kita sebut penutup ya. Nah, kemudian atribut-atribut di dalam tabel ini ada yang disebut dengan TR. Apa itu TR? TR ini table rows ya, table rows. Jadi bisa dibilang rows itu baris ya. Kemudian nanti di bawah TR kita isi dulu penutupnya, TR seperti ini. Baru kemudian ada yang disebut TD. Apa itu TD? TD ini tabel data ya, tabel data yang mengisikan tentang kolom. Kita buat aja langsung di sini kolom 1, kemudian kita tutup TD-nya, kita buat 3 kolom lah gitu ya. Kita buat 3 kolom, kemudian TD dengan kolom kedua di sini, kemudian TD dengan kolom ketiga. Oke,
Sampai di sini sebenarnya untuk proses pembuatannya sudah kita laksanakan ya. Sampai di sini kita akan membuktikan hasil dari pembuatan tabel di sini. Oke, langsung saja kita simpan, di sini supaya gampang melihatnya. Di sini saya kasih nama tabel lanjutan ya, karena di beberapa pekan yang lalu sudah kita buat ya. Di sini langsung kita buat kode HTML-nya ya, hypertext markup language ya di sini. Kemudian kita save ya. Nah, setelah sudah seperti ini, kita buktikan seperti apa jadinya setelah tadi kita buat TD-nya tadi ya. TD-nya tadi kita buat di sini tadi di semester kedua. Nah, ini ada tabel lanjutan ya. Tabel lanjutan kita klik 2 kali di sini. Nah, hasil yang kita peroleh ternyata seperti ini. Tidak ada yang menandakan barisnya ya. Ini belum kita bisa sebagai tabel, baru tulisan-tulisan saja. Lalu bagaimana langkah kita untuk membuat agar tampilannya ini berbentuk tabel? Kita lanjutkan. Ada atribut yang harus kita tambahkan, terutama pada bagian tabel. Nah, di sini kita masukkan di sini border, karena yang tadi kita lihat di situ belum ada bordernya. Border kita isi di sini 1 ya. Kita isi 1, lanjut kita simpan. Kita buktikan hasil penyimpanan kita tadi apakah sudah ada hasilnya ya. Di sini kita lihat tabel lanjutan, kita refresh. Oh, mohon maaf, ada salah penulisan ya. Di sini harusnya sama dengan kita simpan, kita refresh di sini. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi ini pembelajaran, jangan sampai di sini ada penulisan yang salah ya, bukan plus tapi sama dengan. Oke, setelah sudah jadi seperti ini, kolom-kolom ini ya yang sudah tampak, kita akan jadikan call span nanti. Tapi sebelumnya, bagaimana cara memperbesar area kolom ini? Ini kita sebut kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Kotak ini kita sebut baris lah gitu ya. Oke, langsung kita lanjutkan. Di sini kita tuliskan lebar ya, lebar. Di sini kita kasih ukurannya sekitar 300 ya, 300. Kemudian kita simpan. Setelah disimpan, langsung kita buat refresh di sini. Kita refresh aja langsung. Nah, maka lebar kolom di sini pun akan terlihat jelas ya. Oke, untuk membuat sebuah call span ini kan harus menggabungkan. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita tambahkan dulu kolom-kolomnya ya. Cara menambahkannya kita copy saja ini. Kita ambil dari tabel rows. Di sini kita copy, kemudian kita letakkan di bagian bawahnya dan kita simpan. Kita lihat hasilnya apakah akan ditambah. Nah, seperti ini ya. Seperti ini yang nanti hasil dari script yang kita buat ya, atribut yang tadi kita buat. Inilah bentukan tabelnya. Nah, lalu apa yang disebut dengan call span? Sebelum kita lanjutkan cara membuat call span-nya, kita akan bagi dulu nanti, karena kita akan buat 2 contoh, ada row span, ada call span. Saya coba copy dari mulai tabel sampai tabel penutup, kemudian kita copy paste di sini, kita masukkan tabel berikutnya, karena nanti ada yang disebut call span, ada yang disebut dengan row span. Kita simpan, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, ini ada 4 baris dari 2 kolom yang ada.
Sekarang bagaimana cara kita membuat call span dan row span. Nah, untuk menandakan agar bisa membuat call span dan row span, tadi tabelnya sudah kita bagi menjadi dua kolom seperti ini ya, dua bagian. Nanti yang atas ini kita jadikan call span, yang bawah kita jadikan row span ya. Baik, sebelum kita membuat call span atau row span, di sini saya akan berikan tanda biar tidak kalian bisa membedakan. Di sini kami kasih H3. H3 ini ukuran ya, ukuran dari sebuah huruf ya. Kemudian di sini kita buat contoh call span kali ya. Call span. Nah, di sini sudah kita tuliskan, kita tutup H3. Kemudian kalau sudah, kita simpan biar nanti ada yang terlihat. Nah, seperti ini ya. Ini contoh call span saya sudah tuliskan. Lalu kita akan buat contoh call span atau row span pada bagian yang berikutnya. Kita buat di sini H3. Kemudian situnya kita tuliskan contoh row span ya, row span. Kemudian kita tutup H3 nya, kita simpan lagi. Nah, ini hanya untuk pemisah saja ya. Nah, seperti ini. Yang atas kita sebut call span, yang bawah kita sebut row span. Lalu bagaimana cara kita menjadikan call span agar kalian lebih jelas lagi bentukannya seperti apa sih call span tersebut? Di awal tadi saya sudah katakan untuk membuat pengertian dari call span itu sendiri adalah menggabungkan beberapa kolom menjadi satu gitu ya. Menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Oke, untuk contoh call span, karena hanya satu kolom yang kita gabungkan, maka di bagian ini kita akan hapus ya. TR yang pertama kita hapus. Di sini kita masukkan atribut penambah ya, sebagai bentukan dari call span. Oke, apa yang kita isikan di setelah tadi kolomnya yang sudah kita hapus, kita tuliskan di sini call span ya. Di sini akan tampil ya, call span. Kemudian kita gabungkan berapa kolom tadi? Kita akan menggabungkan 3 kolom. 3 kolom yang kita gabungkan ya, 3 kolom. Kita simpan. Kita coba lihat hasilnya, kita refresh. Nah, ini sudah hilang yang tadi ada 3 kolom. Ini contoh call span. Lalu bagaimana cara mengetengahkan teksnya? Cara mengetengahkan teksnya tinggal kita tambahkan legend. Berarti kalau di posisi tengah itu center ya, center, ingat itu ya. Kita simpan. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini yang kita sebut call span ya. Sederhana sekali sebenarnya, cuma memang karena di HTML itu atributnya banyak, jadi kita harus berurutan, berbeda dengan di Microsoft Excel. Selanjutnya, kalau kita ingin membuat row span, sebenarnya langkahnya tidak berbeda dengan call span. Hanya di sini kita tambahkan ya, kita tambahkan di sini row span ya, row span. Nah, kemudian yang kita akan gabungkan itu ya, yang kita akan gabungkan itu 2 baris ya, 2 baris. Berarti di sini kita tuliskan 2 baris ya. Setelah itu, setelah sudah kita tuliskan, karena yang kita gabungkan 2 baris, maka di TR yang kedua kolom ke-1 yang ini ya, TR kedua kolom ke-1 ini harus kita hapus. Kita hapus, kita hilangkan. Nah, baru nanti setelah itu kita simpan, kita lihat hasilnya apakah ada perubahan.
Seperti ini. Ini yang disebut dengan rose pen ya. Anak-anakku sekalian, masih banyak sekali yang harusnya bisa kalian pelajari, tapi saya berharap sedikit yang sudah Bapak saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa kalian pelajari, karena di pertemuan 1, 2, dan 3 yang lalu kita sudah pelajari sebenarnya, cuma ini menambahkan, tapi karena terlalu lama tidak ada praktikum ya, karena pandemi, maka saya buat lagi prakteknya seperti ini. Oke, sampai di sini. Jika kalian kurang jelas bisa kalian tanyakan via WhatsApp ya, atau di japri saja, telepon langsung, atau video call, biar bisa kita bergabung sama-sama apa yang harus kalian lakukan ketika ada kendala-kendala dari materi ini ya. Saya rasa demikian. Tetap selalu beraktivitas, jangan lupa terus belajar, karena apapun jika tidak kalian pelajari tidak akan kalian bisa ya. Semangat terus belajar di masa pandemi. Mudah-mudahan pandemi yang masih berjalan ini ada hikmah di dalamnya buat kita semua. Selamat dan tetap semangat belajar.